Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Direktur Bayern Munchen, Max Eberl, mengatakan klubnya sebenarnya ingin mempertahankan Matthijs de Ligt, tapi juga siap melepasnya ke Manchester United jika sang bek memang ingin pindah. Meski masih terikat kontrak sampai 3 tahun ke depan, ada kabar buruk bagi Bayern Munchen. Matthijs de Ligt disebut diincar oleh Manchester United. Matthijs de Ligt sendiri tergoda dengan kabar itu. Ia dilaporkan bersedia menjadi salah satu anak asuh Erik ten Hag. Akan tetapi United disebut belum mau melepas penawaran pada Bayern Munchen untuk Matthijs de Ligt. Namun setan merah akhirnya disebut sudah memberikan tawaran kepada raksasa Bundesliga itu. Pasalnya United berharap untuk bisa segera menuntaskan transfer Matthijs de Ligt. Hal ini dilakukan menyusul cederanya Leny Yoro. Direktur Bayern Munchen, Max Eberl, angkat bicara soal kabar transfer Matthijs de Ligt ke Manchester United. Ia mengatakan Bayern Munchen sebenarnya ingin mempertahankan Matthijs de Ligt. Pasalnya performanya sangat oke. Namun ia juga memberikan sinyal siap melepasnya ke Man United jika memang Matthijs de Ligt ingin pindah. Tanda Bayern Munchen siap melepas Matthijs de Ligt semakin terang, sebab mereka dilaporkan sudah memasang harga kepada Matthijs de Ligt. Bayern Munchen siap melepas sang bek jika MU menebusnya sebesar 50 juta euro. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Belum lama ini tawaran yang diajukan Manchester United untuk Matthijs de Ligt dan Nassauir Mazraoui telah ditolak oleh Bayern Munchen. Menurut mereka, tawaran yang diajukan setan merah masih terlalu rendah. Manchester United juga telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Mazraoui, tetapi belum mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen mengenai biaya. West Ham United telah menyetujui kesepakatan senilai 15,5 juta euro ditambah 4 juta euro sebagai tambahan dengan Bayern Munchen. Namun Mazraoui menolak untuk pindah dan tetap menunggu kesepakatan dengan Manchester United. Menurut laporan The Athletic, Manchester United kini telah membuat langkah untuk merekrut Matthijs de Ligt dan Mazraoui sekaligus dengan mengajukan penawaran bersama kepada Bayern Munchen. Tetapi laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern telah mengatakan kepada Man United bahwa mereka harus mengajukan biaya yang lebih tinggi untuk mendatangkan kedua pemain tersebut pada musim panas ini. Diklaim bahwa kubu de Ligt dan Mazraoui yang diwakili oleh Rafaela Pimenta sempat bingung dengan respon Bayern terhadap tawaran MU. Bayern Munchen pada akhirnya telah memberitahu kepada de Ligt dan Mazraoui bahwa mereka bukan bagian dari rencana Vincent Kompany untuk musim mendatang. Manchester United telah merampungkan 5 laga pramusim jelang 2024-2025. Setan merah merasakan 3 kekalahan pada 5 laga tersebut. Lawan-lawan yang dihadapi MU pada sesi pramusim 2024-2025 antara lain Rosenborg, Rangers, Arsenal, Real Betis, dan Liverpool. MU hanya meraih 2 kemenangan pada 5 laga tersebut. Secara khusus lini belakang MU belum cukup tangguh. Ada 8 gol yang bersarang di gawang MU. 3 gol diantaranya terjadi ketika melawan Liverpool dengan kalah skor 3-0. Manajer Manchester United Erik ten Hag kemungkinan besar akan menawarkan Jadon Sancho peran baru atau posisi yang belum pernah dimainkannya sebelumnya. Ini dilakukan Erik ten Hag setelah setan merah dihadapkan pada masalah kebugaran pemain. Dengan semakin dekatnya laga Community Shield, MU berharap beberapa pemain senior akan mampu bangkit tepat waktu setelah pertandingan internasional mereka musim panas ini. Usai laga melawan Liverpool, Erik ten Hag sempat ditanyai tentang bagaimana ia melihat lini serangnya terbentuk jelang pertandingan melawan Manchester City yang tinggal seminggu lagi. Erik ten Hag mengisyaratkan akan menempatkan Sancho sebagai penyerang. Menurut dia, pemain itu bisa bermain di area yang melebar, tetapi juga sebagai penyerang palsu. Legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy
Berbicara tentang pelajaran paling berharga yang ia dapat dari Sir Alex Ferguson, Ruud van Nistelrooy pernah bekerja di bawah arahan manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson antara 2001 dan 2006. Sebagaimana striker asal Belanda itu meraih penghargaan pemain terbaik versi Sir Matt Busby untuk musim 2001-2002 dan 2002-2003. Mantan penyerang itu kini bekerja di bawah Erik ten Hag sebagai asisten pelatih Setan Merah, dan ia telah mengungkapkan beberapa pelajaran berharga yang dipelajarinya dari Sir Alex Ferguson. Berbicara kepada The Guardian, Van Nistelrooy mengatakan, sebagai seorang pemain, hal terpenting yang saya peroleh dari bekerja dengan Sir Bobby Robson dan Sir Alex Ferguson adalah hubungan mereka dengan individu. Ini bukan tentang pemain sepak bola, ini tentang seseorang. Ketika Anda mencapai hubungan itu, Anda akan mendapatkan yang terbaik dari mereka, dan dari sana Anda dapat membantu mereka membangun karirnya. Saya tidak pernah melupakan itu. Terkadang Anda harus bersikap keras kepada mereka, dan terkadang Anda harus merangkul mereka. Kombinasi itu penting, tetapi yang terpenting adalah selalu jujur dan terus terang. Ketika Anda memiliki pengetahuan tentang sepak bola dan apa yang diperlukan di level tertinggi, Anda harus membagikannya. Sebagai seorang pelatih, Anda harus mencoba membantu pemain mencapai tujuan mereka, dan itu adalah sesuatu yang membuat Anda merasa sangat bangga ketika melihat pemain muda berkembang. Manchester United tidak bisa santai-santai saja menjelang dimulainya musim baru, karena kebutuhan akan gelandang bertahan baru sangat mendesak seiring semakin bapuknya Casemiro. Dikutip dari The People Person, Casemiro menjadi titik lemah bagi United pada laga kontra Liverpool. Sekali lagi penampilan buruk dari Casemiro ditunjukkannya di atas lapangan. Gelandang bertahan asal Brazil itu bisa dibilang menjadi sosok yang bertanggung jawab pada gol pembuka Liverpool. Tidak hanya itu saja, Casemiro juga mencatatkan serangkaian statistik underperform. Ia tercatat kalah dalam duel 5 dari 7 kesempatan dengan kehilangan bola sebanyak 16 kali. Seperti musim lalu, dirinya juga dengan mudah dilewati lawan. Penampilan buruknya sebagai gelandang jangkar menjadi alarm bagi manajemen Manchester United yang kini dipegang oleh Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Manchester United sendiri dikabarkan sudah menaruh minat untuk merekrut gelandang Paris Saint-Germain Manuel Ugarte. Ugarte pun terbuka untuk pindah pada musim panas tahun ini. Profil dan pemain asal Uruguay itu cocok dengan gaya bermain MU arahan Erik ten Hag. Hanya saja, Paris Saint-Germain mematok Ugarte dengan harga yang cukup tinggi. Ia dibanderol senilai 60 juta euro. Di sisi lain, kendati Casemiro mulai menurun, ten Hag ingin mempertahankannya. Namun Ineos justru berharap bisa menyingkirkannya mengingat sang pemain tergolong dalam personil yang berpenghasilan tinggi di klub. Manchester United kabarnya bakal segera mengamankan serta melakukan tes medis untuk 2 rekrutan anyar dalam waktu dekat. Selain bek kanan Bayern Munchen, Nasowir Mazraoui, Setan Merah konon juga telah mengatur jadwal pemeriksaan untuk remaja Chido Obi Martin. Manchester United kembali diklaim akan segera menyelesaikan kesepakatan untuk rekrutan selanjutnya setelah Nasowir Mazraoui adalah pemain muda Chido Obi Martin yang bakal menyusul pindah ke Old Trafford. Laporan Sky Sport yang dilansir dari express.co.uk mengklaim pemain berusia 16 tahun itu turut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa hari mendatang. Hal itu setelah dia memutuskan meninggalkan Arsenal usai kontraknya berakhir di Emirates Stadium. Manchester United terancam gagal melakukan transaksi penjualan pemain dengan klub Turki Galatasaray. Kengototan MU untuk mematok bandrol tinggi membuat Galatasaray mengancam akan mundur. Mereka tidak sanggup memenuhi permintaan Setan Merah. Sebelumnya, Galatasaray santer diberitakan media-media Inggris maupun Turki meminati gelandang MU Scott McTominay. Kebetulan pemain asal Skotlandia itu memang masuk dalam daftar pemain yang akan dijual oleh MU. Galatasaray awalnya berharap bisa mendapatkan McTominay dengan biaya 12,8 juta pound sterling. Namun tawaran Galatasaray tidak akan diterima oleh MU. Klub asuhan Erik ten Hag itu cuma akan melepas McTominay bila ada tawaran 30 juta pound sterling. MU berani ngotot mematok harga tinggi untuk McTominay karena dalam posisi cukup kuat. Sang pemain masih terikat kontrak sampai Juni 2025. MU juga punya opsi untuk memperpanjangnya secara otomatis setahun lagi. Namun menurut laporan dari Tim Talk,
Galatasaray bakal mundur teratur. Mereka merasa tidak akan sanggup memenuhi permintaan MU ini. Mustahil bagi Galatasaray menembus seorang McTominay senilai 30 juta pound sterling. Galatasaray memilih mencari target lain. Gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat dikaitkan kembali dengan Manchester United, namun Fenerbahce juga tertarik kepada sang pemain. Gelandang Fiorentina itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Manchester United, dan sekembalinya ke Italia ia dikaitkan dengan kepindahan permanen dari klub tersebut, sebagaimana ia dilaporkan tidak masuk dalam rencana Raffaello Palladino untuk musim mendatang. Dengan setan merah juga kesulitan mendatangkan pemain di lini tengah sejauh ini. Mereka mempertimbangkan untuk membawa kembali pemain berusia 28 tahun itu ke Old Trafford musim depan. Akan tetapi, sementara para bos di Manchester United terus mempertimbangkan untuk mendatangkan Amrabat, media Turki Fanatik via Football Italia mengklaim bahwa Fenerbahce yang dilatih Jose Mourinho telah mengajukan tawaran kedua untuk pemain asal Maroko tersebut. Beruntung bagi United, tawaran baru itu masih kurang dari harga yang diminta Fiorentina, dan karenanya setan merah akan punya waktu untuk mengajukan tawaran mereka sendiri.